Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan format kegiatan BK. Dengan saya sendiri Hafiz Naswa dan dekan saya yaitu Akmal Gusman dan Asriza Restu. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Konseling sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi on becoming, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Pelayanan bimbingan dan konseling mencakup kegiatan yang bersifat pemahaman, pencegahan, perbaikan, dan pengentasan serta pemeliharaan dan pengembangan. Tujuan. Adapun tujuan umum dari pelayanan bimbingan konseling adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan bimbingan konseling juga secara khusus membantu peserta didik untuk dibantu dalam arah peminatan untuk mencapai tujuan dari pendidikan mereka. Adapun tujuan khusus dari pelayanan bimbingan konseling adalah menunjang pembinaan peserta didik dalam mengembangkan kompetensi dan mengatasi masalah. Pertama, membantu mengembangkan kualitas diri pribadi klien yang dibimbing. Yang kedua, membantu klien mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. Yang ketiga, membantu klien mengembangkan perilaku yang efektif pada dirinya dan lingkungannya, dan membantu klien menanggulangi problem atau masalah hidup dan kehidupannya secara mandiri. Jenis-jenis format kegiatan BK dan contoh. 1. Format kegiatan BK klasikal, yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Misalnya, jika ada suatu masalah yang timbul dalam suatu kelas, maka seorang konselor harus berperan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi tersebut. Menurut Santoso, bimbingan jelas adalah program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas, atau brainstorming, atau curah pendapat. 2. Format kerja BK kelompok, yaitu satu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Menurut Praitna 2008, bahwa bimbingan kelompok adalah memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih menekankan suatu upaya bimbingan kepada individu maupun kelompok. 3. Format kegiatan BK individual, yaitu satu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seseorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut. Karena dengan format layanan individual inilah, seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberikan masukan motivasi biar klien tersebut bisa mandiri. 4. Formasi kegiatan BK lapangan, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan, konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan mana saja, supaya masalah klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan konseling lapangan bisa dilakukan secara praktek lapangan. Bimbingan konseling luar sekolah yaitu disebut dengan PLBK luar sekolah. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap dari suatu klien tersebut. 5. Format kegiatan BK jarak jauh, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang,
alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. 6. Format kegiatan BK kolaboratif, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dari hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Jadi, kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, berupa elemen yang terkait baik individu, lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat.